selamat datang kembali di Krishna Adiwidana YouTube. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang jurnalis yang sangat luar biasa sekali dan penuh inspirasi. Semoga apa yang kita bicarakan nanti membuat kita semua mendapatkan inspirasi dan luar biasa. Oke, ayo kita bertemu dengan Eka Bagas Bagus. Pak Eka. Salam Rahayu. Oke. Pak Eka udah berapa tahun sebagai wartawan? Mulai jadi wartawan sejak 2013 yang lalu. 2013 berarti 10 tahun. Dalam hal jurnalistik banyak sekali hal yang dialami antara berita, antara kenyataan dan segalanya. Pandangan Pak Eka. Mungkin dari pengalaman sebagai jurnalis awal memang banyak rintangan yang harus dilewati. Ada keluh kesah sudah biasa. Pokoknya senang, gembira itu sudah jadi satu. Dalam menulis suatu berita Pak Eka, ada dua unsur yang melihatnya. Unsur setuju dan tidak setuju. Setuju terhadap berita yang disiarkan dan tidak setuju terhadap berita disiarkan. Pandangan Pak Eka. Itu pandangan dari setuju tidak setuju itu memang sesuai dengan dari pembaca sendiri. Karena pembaca itu ada yang setuju dengan pemberitaan yang dibuat, ada juga yang tidak. Karena kita harus mengungkap fakta, kadang-kadang kita mengungkap fakta, orang yang kita ungkap itu tidak setuju. Ada juga yang setuju karena masyarakat memang ingin mengetahui apa yang kita berikan dan sajikan kepada masyarakat. Oke. Pembaca berita yang ditulis itu juga ada dua, mempunyai sumber daya manusia yang tinggi dan mempunyai sumber daya yang rendah. Pandangan Pak Eka. Kalau ini sulit dibicarakan, ini ada pandangannya ini. Pada intinya kita menulis berita itu harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan etika dan kode etik jurnalistik, sehingga masyarakat yang menerima informasi yang kita berikan itu valid dan berimbang. Dalam hati seorang jurnalis ada hal yang harus diungkapkan, ada yang tidak. Ada enggak pertentangan dalam menulis berita itu? Ya, kalau dalam menulis berita itu memang sih ada yang harus dipublikasikan dan yang tidak. Nah, yang penting kita mempublikasikan berita itu sesuai dengan fakta yang kita temukan di lapangan. Karena tidak semua berita yang kita temukan di lapangan itu bisa disajikan kepada masyarakat. Contohnya, ketika ada meliput anak di bawah umur, nah itu harus disembunyikan identitasnya sehingga tidak terlalu mencas anak itu sendiri. Undang-undang pers, peraturan-peraturan tentang jurnalistik sudah juga dikuasai. Ada ndak itu benturan dalam diri terhadap peraturan tersebut? Nah, ini kayak cara dijawab nih. Kan zaman sudah segala digitalisasi. Nah, media cetak dan media elektronik terus bersaing dalam hal menyampaikan berita. Pandangan Pak Eka bagaimana antara media cetak dan media elektronik? Nah, terkait pergeseran antara media cetak dan elektronik ini memang tidak bisa dipungkiri karena seiringnya berkembangnya teknologi, informasi di online lebih cepat didapat oleh masyarakat ketimbang dari media cetak. Karena media online sekarang kita membuat berita sebentar lagi masyarakat sudah bisa mengaksesnya lewat media sosial. Sedangkan kalau untuk media cetak sendiri sekarang kita buat berita besok baru diketahui. Ya, mungkin untuk perkembangan itu harus diikuti sesuai dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, sehingga harus beriringan media cetak dan media online harus sama-sama dijalankan sehingga bisa mengimbangi perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Karena kalau hanya media cetak saja tanpa diimbangi dengan media online yang mendukung suatu pemberitaan, maka informasi yang didapat oleh masyarakat akan lebih amat ketika dengan adanya media online yang dimiliki oleh media cetak itu sendiri bisa mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak Eka. Ini memang harus dijawab, ini pertanyaan terakhir. Di dunia ini ada dua unsur yang saling berkaitan.
kegagalan dan keberhasilan. Prosentase pemberitaan yang cenderung Pak Eka tulis, apakah sebuah keberhasilan atau sebuah kegagalan, baik ideologi, politik, sosial, hukum, hankan, dan ekonomi? Komentarnya. Menurut saya sih kalau pemberitaan yang kita buat itu bukan masalah kegagalan, itu sebuah keberhasilan. Karena apa yang kita buat selama ini, yang kita cari selama ini, itu merupakan suatu keberhasilan yang kita berikan kepada masyarakat lewat informasi. Yang jelas, informasi yang kita berikan itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena kita sebagai wartawan tidak boleh mengada-ngada dan tidak boleh beropini terkait informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Nanti kalau kita beropini hanya menghayal memberikan kepada itu, kita bisa terkena undang-undang jurnalistik.